Niat udah ada, laptop udah di depan mata, tapi bab satu skripsi rasanya kayak tembok raksasa yang nggak bisa ditembus? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Di sini, kita bakal bongkar bareng-bareng kenapa sih ini bisa terjadi, dan gimana cara paling gampang buat akhirnya mulai. Coba jujur, pernah nggak sih kayak gini? Kamu udah siapin waktu khusus, kopi udah di samping, niat udah kencang. Tapi begitu buka laptop, ngelihat halaman putih kosong itu, hilang semua semangatnya. Ujung-ujungnya malah buka sosial media. Kok bisa gitu ya? Oke, kalau kamu ngerasain hal yang barusan, dengerin ini baik-baik ya. Kamu tuh nggak sendirian. Serius, ini tuh bukan berarti kamu bodoh atau kurang niat. Ini masalah super umum yang dialamin banyak banget mahasiswa, tapi kita sering salah kasih label. Dan label yang paling sering muncul dan paling nyakitin itu adalah malas. Oke, jadi kalau bukan males, terus apa dong? Nah, sekarang kita coba bedah akar masalah yang sebenarnya. Karena ini, jujur aja, jauh lebih dalam dari sekedar, nanti aja deh. Nah, ini dia nih biang keroknya. Coba lihat. Di kepala kita sering mikir, gua emang dasarnya pemalas aja. Padahal kenyataannya ada dua monster yang lagi kamu hadapin. Rasa kewalahan alias overwhelmed dan sifat perfeksionis. Kombinasi dua hal inilah yang bikin kamu jadi beku, bukan karena kamu malas. Yuk, kita bahas monster yang pertama. Rasa kewalahan. Coba deh bayangin otak kamu itu kayak sistem keamanan. Pas dia lihat tugas segede gaban kayak bab satu skripsi, alarmnya langsung bunyi kenceng. Dan otak kita secara alami bakal milih opsi paling aman, shutdown. Alias nggak mulai sama sekali. Kenapa? Karena nggak mulai itu rasanya lebih aman daripada mulai terus gagal. Jadi ini bukan malas, ini tuh mode bertahan hidup otak kamu. Emang bab satu itu kayak disuruh mendaki gunung tapi nggak dikasih peta. Kamu harus mikirin latar belakang yang kuat, terus rumusan masalah yang tajam, tujuan penelitiannya apa, manfaatnya buat siapa, semuanya harus dipikirin sekaligus. Ya wajar aja kalau otak kamu langsung teriak, waduh, tunggu dulu, ini kebanyakan. Dan akhirnya, yaudah, dia narik rem darurat. Sekarang, monster kedua, si perfeksionis. Nah, monster ini tuh suka bisik-bisik di kuping kamu, kalimat pertama lo harus keren banget, atau jangan nulis apa-apa kalau belum yakin 100% benar. Hasilnya, ya kamu nggak nulis apa-apa. Ini bukan males, ini tuh rasa takut gagal yang nyamar jadi standar yang ketinggian. Oke, kita udah kenalan sama dua monster tadi. Terus, gimana cara ngalahinnya? Jawabannya tuh dimulai dari satu perubahan cara pikir. Mindset shift yang kelihatannya simpel, tapi efeknya luar biasa. Tolong banget baca kalimat ini, resapi dalam-dalam, dan jadiin mantra baru kamu. Satu paragraf yang jelek itu jauh lebih berharga daripada 0 halaman yang sempurna. Kenapa? Gini, paragraf yang jelek itu bisa diedit, bisa diperbaiki. Tapi halaman kosong mau diapain? Jadi mulai sekarang, ubah tujuan kamu. Tujuannya bukan buat nulis bab satu yang bagus, tapi buat bikin bab satu itu ada dulu. Intinya simple banget. Lupain dulu soal bikin skripsi yang bakal dapat penghargaan. Tugas kamu sekarang cuma satu, bikin draft pertama. Udah itu aja. Biarin aja jelek, biarin aja berantakan, nggak apa-apa. Yang paling penting tulisan itu ada di halaman. Cukup deh teorinya, sekarang kita langsung praktek. Saya bakal kasih satu tugas yang super duper simple, yang bisa kamu lakuin sekarang juga buat mecahin tembok buntu ini. Tugas kamu hari ini tuh kecil banget, saking kecilnya kayaknya mustahil buat gagal deh. Lupain dulu format bab satu yang ribet itu. Cukup lakuin ini. Pertama, tulis 3 alasan paling simple kenapa kamu milih topik itu. Nggak usah yang canggih-canggih. Kedua, gabungin 3 alasan itu jadi satu paragraf kasar. Mau acak-acakan? Bodo amat. Ketiga, dan ini yang paling penting, tutup laptop kamu. Udah, selesai. Kamu udah menang buat hari ini. Jadi, ingat ini ya, kamu itu nggak mentok. Kamu cuma belum mulai dengan cara yang benar aja. Pintu buat mulai ngerjain skripsi itu ternyata bukan gerbang besi yang gerat, tapi pintu kayu kecil yang gampang banget dibuka. Skripsi itu bukan lomba adu pintar, tapi adu konsisten ngelakuin langkah-langkah kecil setiap hari. Jadi, lupain dulu pertanyaan kapan ya skripsi gue kelar, ganti pertanyaannya buat hari ini, jadi, satu paragraf jelek apa yang bisa kamu tulis setelah ini? Jawabannya nggak perlu sempurna, yang penting ada, mulai dari situ aja.